Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Adisaputra dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, menurut para ahli tentang kecerdasan buatan. Menurut Kusuma Dewi tahun 2003, kecerdasan buatan merupakan studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Kristianto dari tahun 2004, kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam pelajaran otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Selanjutnya, sejarah singkat kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangan dapat dilacak sejak zaman mesin kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. McMullen dan Page pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti sifat on dan off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba mendapatkan komputer berpikir. Dengan menciptakan mesin Turing, paper Alan Turing pada tahun 1950 menjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Sudut pandang kecerdasan buatan. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan atau intelligence. Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, sudut pandang penelitian. Studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu yang lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, sudut pandang pemrograman atau programming. Kecerdasan buatan termasuk di dalamnya ada studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian atau search. Selanjutnya, tujuan kecerdasan buatan dapat membantu pekerjaan masalah. Contohnya seperti gambar pada di samping, ada robot yang membantu manusia. Yang selanjutnya, membuat mesin menjadi lebih pintar. Contohnya, komputer yang biasanya untuk ketik, sekarang bisa menjadi hiburan dan chatting. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Contohnya, pada komputer yang memiliki kalkulator yang bisa memecahkan masalah perhitungan. Selanjutnya, kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, dapat membantu pekerjaan yang berulang. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan dengan cara yang lebih cepat. Yang ketiga, hasil konsisten dan teliti. Yang keempat, lebih bersifat permanen, contohnya tidak mudah lupa karena menggunakan sistem komputer. Yang terakhir, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, kekurangan kecerdasan buatan. Yang pertama, menurunkan kinerja manusia dalam berbagai pekerjaan karena sudah tergantung oleh kecerdasan buatan. Yang terakhir, kemampuan AI terbatas, ya, maksudnya ya sistem tersebut terbatas bisa melakukan hal tertentu, tetapi tidak bisa melakukan hal yang lebih seperti manusia. Selanjutnya, perbedaan kecerdasan buatan dan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten, dapat didokumentasikan,
lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan kecerdasan alami, yang pertama kreatif, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, dan terakhir pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Selanjutnya jenis-jenis kecerdasan buatan. Yang pertama simbol manipulatif AI. Cara kerja dari jenis ini menyerupai simbol abstrak. Inti eksperimen terdapat pada simbol manipulatif AI adalah manusia yang direproduksikan di tingkat yang paling logis dan hierarkis. Contohnya, contoh simbol manipulatif AI pada gambar tersebut. Contoh yang kedua, neural network. Jenis AI yang memiliki lapisan yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui simulasi. Lapisan yang paling di atasnya disebut dengan lapisan input, yang gunanya adalah hampir menyerupai sensor. Contohnya pada gambar tersebut. Selanjutnya, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buka password HP dengan ID wajah. Yang kedua, email. Yang ketiga, hiburan dan sosial media. Yang keempat, navigasi Google. Yang kelima, perbankan dan keuangan. Yang selanjutnya, kelima, pencarian predikat Google, e-commerce, dan asisten cerdas. Contoh penerapannya pada gambar tersebut. Sekian dari saya penjelasan materi kecerdasan buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.